Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1425. Aku sudah menyuruhmu keluar, apa kau tidak mendengarku? Sebuah suara datang dari belakang Lian, dan ponytail Dart muncul di belakang Lian bersama sekelompok adik lelaki. Kedua orang yang menjaga pintu melihat ada begitu banyak orang di Dart, jadi mereka tentu saja tidak berani memprovokasi mereka, dan buru-buru masuk ke kamar mandi untuk memberitahu bos mereka. Sekarang tidak ada yang menghentikanmu, ayo pergi bersama, kata ponytail Dart sambil tersenyum. Kata, bersama, begitu halus sehingga Lian tidak bisa menahan cemberutnya. Untuk lebih jelasnya sebelumnya, saya bukan orang itu. Ponytail Dart berkata dengan sedikit malu, jangan khawatir, aku juga bukan orang itu. Jika aku benar-benar menginginkannya, ada banyak orang di sini yang menunggu untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Lian masih waspada, tapi dia tidak bisa berhenti mandi hanya karena dia khawatir, bukan? Lagi pula, Dart membantunya 2 kali 3 kali, sehingga dia bisa dianggap sebagai orang baik, jadi dia tidak terus memikirkannya dan masuk ke kamar mandi dengan membawa perlengkapan mandi. Kamar mandi terbagi menjadi 2 area besar, ruang ganti dan area mandi. Ruang ganti adalah ruangan besar, dibagi menjadi beberapa area kecil berdasarkan deretan loker. Area pemandian terbagi menjadi banyak ruangan kecil, setiap ruangan dapat menampung 10 hingga 20 orang mandi dalam waktu bersamaan. Tujuan utamanya adalah untuk memisahkan geng yang berbeda dan menghindari konflik. Karena kamar mandi lainnya sudah terisi, Lian hanya bisa berbagi satu kamar mandi dengan Mawei Dart. Pasukan Dart dibagi menjadi 2 gelombang, satu gelombang berdiri di luar pintu kamar mandi untuk mencegah orang lain yang tidak ada hubungannya masuk, dan gelombang lainnya mengikuti Dart ke kamar mandi untuk melayani dia di kamar mandi. Lian terlahir sebagai tentara dan tidak akan membuang banyak waktu untuk mandi. Selain itu, jujur pada Dalt membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia mempercepat mandinya. Dalt cukup bijaksana dan tidak terlalu dekat dengan Lian. Dia hanya duduk di sudut untuk mandi dan mengobrol dengan Lian tanpa sepatah kata pun. Suara air yang mengalir sangat berisik, dan seseorang harus memperhatikan baik-baik apa yang dikatakan Dart agar dapat mendengarnya dengan jelas. Lian memejamkan mata sambil membilas busa sabun dari kepalanya, ketika Dart tiba-tiba melihat. Saya melihat seorang tahanan mengulurkan tangan dan mengangkat handuk, memperlihatkan pisau yang tersembunyi sekitar 10 cm di bawahnya. Dia memegang pisau di punggungnya dan menyembunyikannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju Lian. Suara air mengalir dan soap yang menyipitkan mata tidak membuat Lian mengendurkan kewaspadaannya, malah tubuhnya bereaksi terlebih dahulu terhadap bahaya seperti naluri binatang. Ketika pria itu berada kurang dari 2 meter dari Lian, Lian secara naluriah berbalik, mengulurkan tangannya untuk menyeka air dari matanya, menatap pria itu dan bertanya, ada apa? Tahanan itu mengeluarkan handuk di tangannya yang lain dan berkata, bos meminta saya untuk datang dan menyeka punggung Anda. Dart juga berkata sambil tersenyum di sisi lain, adikku ini adalah orang yang baik hati, aku jamin kamu akan merasa nyaman. Menggosok punggung pada awalnya adalah hal yang sangat normal, tetapi ketika keluar dari mulut Dart, itu berubah sedikit. Selain itu, Lian tidak terbiasa memunggungi orang lain, jadi dia berkata, oh, tidak perlu. Aku sudah selesai mencucinya. Sangat cepat. Dart tampak sedikit terkejut. Apakah Lian mandi terlalu cepat? Tahanan itu kembali menatap Dart, sedikit bingung. Dart tertawa datar dan berkata, punggung adikku belum digosok, kenapa kamu tidak segera melakukannya? Tahanan itu mengerti, berbalik untuk melihat Lian, menyerahkan handuk di tangannya dan berkata, ini perintah bosku, biarkan aku menggosok punggungmu. Tidak perlu, kata Lian dan mundur selangkah, dan tubuhnya tiba-tiba membentur dinding. Untuk menghindari Dart, Lian juga berdiri di sudut, dan tahanan yang datang secara efektif menghalangi jalannya. Handuk di tangan tahanan tiba-tiba terbang ke arah wajah Lian. Di saat yang sama, tangan lain yang tersembunyi di belakangnya mengayunkan pisau dan menusuk jantung Lian. Lian menyandarkan tubuhnya untuk menghindari handuk yang masuk, dan bilahnya sudah mencapai dadanya. Retakan. Lian mengangkat kakinya dan menendang, dan terdengar suara telur pecah. Tahanan yang memegang pisau tiba-tiba berubah menjadi jelek, tubuhnya menyusut dan jatuh ke tanah, dan pisau di tangannya terlepas. Itu saja. Dart terkejut lagi, tidak menyangka serangan yang direncanakan dengan cermat akan gagal dalam sekejap. Untuk membuat Lian mengendurkan kewaspadaannya, Dart secara khusus memberinya bidak catur untuk meningkatkan kebaikannya di hati Lian, namun dia tidak menyangka bahwa kesuksesan akan dikalahkan. Cepat lakukan. Dart kembali sadar dan berteriak, sekarang dia telah memperlihatkan wajahnya, tidak ada yang disembunyikan. Beberapa orang di sekitar Dart segera bergegas menuju Lian. Dart mengabaikan satu hal, dan itu adalah kemampuan bertarung Ang Li. Ban Yin bisa menghadapi banyak orang dengan satu orang di dalam kandang, namun pada akhirnya dia kalah dari Ang Li. Saat itu, kekuatan obat Lian belum hilang, dan dia tetap mengalahkan Ban Yin meskipun tubuhnya lemah. Saat ini, dia sudah cukup makan, cukup minum, dan istirahat yang cukup, seperti singa yang bangun. Tidak mungkin menang dengan lebih banyak orang. Setiap kali Ang Li meninju, dia bisa mendengar suara patah tulang dan jeritan musuh. Pada dasarnya, dia menyerang satu musuh pada satu waktu.
Setelah beberapa serangan, semua anak buah Dalt jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Retakan. Dalt menyadari situasinya tidak baik, dan hanya ingin melarikan diri, namun wajahnya terkena handuk Angli, terpeleset dan jatuh ke tanah. Ketika Dalt melepas handuk dan berjuang untuk bangun, dia menemukan Lian sudah berdiri di depannya, memegang pisau di tangannya. Saudaraku, tolong dengarkan penjelasanku. Bukan urusanku. Aku bersumpah aku tidak pernah berpikir untuk menyakitimu. Rosen memaksaku melakukan semua ini. Saudara laki-laki. Petik 2. Suara air yang mengalir sangat keras sehingga anak buah Dalt yang menjaga pintu dengan jelas mendengar suara tersebut, tetapi mereka hanya mengira itu dari Lian dan tidak menganggapnya serius. Baru setelah Lian keluar dari kamar mandi, orang-orang ini kembali sadar dan menyadari bahwa sesuatu yang lain telah terjadi di kamar mandi. Anak panah tidak sengaja jatuh ke tanah. Silakan masuk dan melihat. Li Chang berteriak cemas dan prihatin. Ketika anak buah Dalt mendengar ini, mereka tidak punya waktu untuk memperhatikan Lian dan bergegas masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Saya melihat Dalt terbaring di sudut, darah mengalir dari sela-sela kakinya. Saat ini, anak buah Dalt sedang tidak mood untuk memperhatikan Lian, dan bergegas memanggil seseorang untuk membawa Dalt keluar untuk perawatan medis. Kamar mandi adalah tempat kita bisa bertemu satu sama lain. Orang-orang melihat Dalt dengan jelas saat dia dibawa keluar. Kuncir kudanya rusak dan dia tidak bisa lagi menjadi laki-laki. Pisau Lian sangat akurat, dan Mawei selamat setelah diselamatkan. Larut malam, ketika Mawei terbangun dari rasa sakitnya, seorang pria berpakaian perawat berdiri di sampingnya. Kapten Rosen sangat tidak puas dengan penampilan Anda. Wajah kuncir kuda ditutupi bantal. Dia berjuang untuk melawan tetapi menemukan tangan dan kakinya terikat ke tempat tidur. Tidak butuh waktu lama bagi Ponytail untuk berhenti meronta. Bab 1426. Sudah hampir 10 hari sejak dia memasuki Pulau Alcatraz selain mendapat banyak masalah, Ang Li tidak punya petunjuk untuk menemukan Mohan. Ketika Lian bangun hari itu, dia menemukan bahwa semua orang memandangnya dengan salah dan membicarakan dia di belakang, jadi dia menemukan kesempatan untuk menangkap pengatur kecil Jerry. Jerry terlihat sangat panik setelah ditangkap oleh Ang Li. Dia berbalik dan melihat sekeliling sambil mengeluh, "Saudaraku, apakah kamu ingin membunuhku?" "Jerry, kamu harus memberitahuku apa yang terjadi. Kenapa semua orang begitu memusuhiku?" Ang Li bertanya dengan bingung. "Ya Tuhan, kamu belum tahu tentang ini." Jerry tampak terkejut. "Ada apa?" tanya Lian. Jerry melihat sekeliling lagi, lalu merendahkan suaranya dan berkata dengan gugup, "Dart sudah mati, dan ada rumor bahwa kamu membunuhnya." Anak panah. Lian mengerutkan kening, sepertinya memahami sesuatu. Dia memang menyakiti Dart, tapi dia pasti tidak akan mati. Sekarang Dart tiba-tiba mati, dan dia berkata bahwa dia membunuhnya, jelas ada seseorang yang menjebaknya di belakang punggungnya. Sepertinya hanya ada satu orang yang ingin menjebaknya, anjing gila Rosen. Apakah Anda melihat yang botak pada jam 11, yang memiliki tato mencolok di lehernya? Lian melihat ke arah jam 11, tempat sekelompok orang berkumpul. Salah satunya, pria botak dengan tato di lehernya, adalah yang paling mencolok, dan dia juga yang memiliki aura paling mematikan. Namanya Krong. Dia baru saja mengambil alih posisi Dart. Dia sudah mengirimkan kabar bahwa dia akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Dart. Jerry berkata dengan gugup, dan setelah melepaskan diri dari Ang Li, dia bergegas pergi seolah-olah sedang menghindari wabah. Krong, orang yang menggantikan Dalt, bahkan mengirimkan kabar bahwa dia akan dibunuh. Jelas sekali, Krong sangat curiga. Dia berada di pihak Mad Dog Rosen. Tidak apa-apa sekarang. Selain penjaga penjara yang ingin bunuh diri, ada lebih banyak orang. Tidak heran semua orang memandangnya seperti dewa wabah. Sepertinya kita perlu mempercepat pencarian Mohan dan mencari cara untuk keluar dari sini. Lian mengabaikan Krong untuk sementara waktu dan kembali ke selnya setelah sarapan di restoran. Sejak kematian banci itu, Ang Li memiliki selnya sendiri, dan tidak ada teman sekamar yang datang untuk melapor. Lian duduk di tempat tidur dengan punggung menempel ke dinding dan matanya sedikit terpejam, tapi dia tidak punya rencana untuk menemukan Mohan. Ketika sesosok muncul di pintu, Lian membuka matanya dengan waspada, dan kemudian melihat Krong berdiri di luar pintu bersama dua pria kuat. "Datang ke rumah Anda begitu cepat." Lian mengepalkan tangannya dengan ringan dan melompat dari tempat tidur. Jika Krong ingin mengambil tindakan di sini, dia tidak akan keberatan jika ada satu mayat lagi di dalam sel. "Jangan gugup, aku hanya ingin bicara denganmu." Krong berkata sambil mengedipkan mata pada dua orang di sampingnya, memberi isyarat agar mereka menjaga pintu, lalu masuk ke dalam sel sendirian. "Kamu dan aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa Dart tidak mati di tanganku." Ang Li tetap waspada dan bermusuhan. Krong maju 2 langkah lalu berhenti. Dia menjaga jarak aman yang cukup dari Ang Li dan tampak penuh tabu terhadap Ang Li. "Kamu benar. Dart tidak dibunuh olehmu. Orang malang itu sebenarnya dibunuh oleh Mad Dog Rosen." Ang Li menemukan bahwa kata-kata Krong penuh dengan permusuhan terhadap anjing gila. "Anak panah ada di tangan anjing gila. Anda dan saya sama-sama mengetahui hal ini, tetapi Anda menjadi kambing hitamnya. Sekarang semua orang mengira kamu membunuh Dart, dan aku harus melakukan sesuatu karena aku duduk di posisinya." Krong berkhotbah.
Jadi kamu ingin membunuhku? Tanya Ang Li. Krong menjawab, Anda bisa mengatakan itu, tapi kami mungkin bisa menemukan solusi lain. Tentang apa? Lian bertanya. Misalnya, bunuh anjing gila itu. Kata Krong dengan gigi terkatup. Hanya kamu dan aku. Lian menganggapnya lucu. Anjing gila Rosen adalah kaisar lokal yang sangat berkuasa di sini. Jika dia bisa dibunuh dengan mudah, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Sekalipun Ang Li bersedia bekerja sama dengan Krong, mustahil membunuh Mad Dog Rosen dengan kekuatan mereka. Tidak, aku harus memperbaikinya. Bukan kamu dan aku, tapi kamu sendiri. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku hanya bisa memilih untuk membunuhmu. Tentu saja, kamu juga bisa membunuhku terlebih dahulu. Namun, itu tidak akan menyelesaikan apapun bagi Anda. Bahkan jika kamu membunuhku, anjing gila Rosen akan terus mencari orang lain untuk melakukannya. Krong berkata dengan wajah serius. Lian tahu di dalam hatinya bahwa Krong benar, sama seperti dia akan melanjutkannya setelah kematian Dark. Jika Mad Dog Rosen tidak mati, masalah ini sepertinya tidak akan ada habisnya. Oke, beri aku waktu, aku harus memikirkannya. Lian berpikir sejenak dan berkata. Sebaiknya kau cepat, anjing gila itu tidak akan memberiku banyak waktu, Krong mengingatkan. Melihat Krong berbalik untuk pergi, Ang Li menghentikannya dan berkata, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Katakan padaku, kata Krong. Apakah kamu kenal Mohan? Aku ingin tahu di mana dia berada. Mohan, kamu ingin menemukannya? Krong sedikit terkejut dan melanjutkan khotbahnya. Tahukah kamu kalau nama Mohan tabu di penjara ini? Aku tahu, tapi aku harus menemukannya karena suatu alasan. Krong memikirkannya dengan serius, lalu berkata, saya memang pernah mendengar nama Mohan, tapi saya tidak mengenalnya, atau saya belum pernah melihatnya sama sekali. Satu hal yang saya tahu adalah bahwa nama itu tabu di sini dan sebaiknya tidak disebutkan oleh siapapun. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia adalah orang paling misterius di sini. Dia ada tetapi tidak tahu di mana dia berada. Ang Li melihat bahwa Krong sepertinya tidak berbohong padanya, dan sedikit kecewa dengan jawabannya, lalu berkata, bisakah Anda membantu saya sekali lagi? Krong mengangguk. Lian berkata, saya butuh teman sekamar baru, saya yakin Anda dapat membantu saya. Setelah mendengar permintaan Ang Li, Krong tidak menolak dan menjawab, saya akan segera menangani masalah ini untuk Anda. Sebaiknya Anda segera menyampaikan apa yang saya katakan. Dimengerti. Kesepakatan dicapai antara Ang Li dan Krong. Kecuali waktu istirahat, narapidana menghabiskan sebagian besar waktunya di sel atau melakukan beberapa pekerjaan di penjara, seperti mencuci dan memasak. Waktu untuk bersantai selalu singkat. Jika bisa menemukan pekerjaan santai, akan menyenangkan di penjara ini. Jerry kecil yang sombong mempunyai pekerjaan yang baik, yaitu mengatur buku-buku di perpustakaan. Pekerjaan ini memberinya banyak waktu luang dan kebebasan relatif. Terkadang cerita-cerita dalam buku tersebut bahkan membuatnya lupa untuk sementara waktu bahwa dirinya berada di penjara. Bao-bao kecil selalu sangat menikmati pekerjaan ini, hingga hari ini dia baru menerima pemberitahuan untuk mengganti sel. Bab 1427. Jerry, si Aranger kecil, merasa dunianya hancur saat dia bertemu teman sekamar barunya. Di mana ini? Mengapa saya? Jerry, duduklah dan anggap saja tempat ini sebagai rumahmu. Ang Li menepuk tempat tidur dan tersenyum pada Jerry yang sedang memeluk tempat tidur itu. Jerry tidak berani bergerak maju. Sebaliknya, dia mundur dan menabrak pintu sel di belakangnya sebelum berhenti. Tuan Smith, percayalah, saya tidak datang ke sini dengan sukarela. Tidak. Maksudku, aku ingin menjadi teman sekamarmu, tapi bukan itu maksudku. Hehe, hehe. Lihat apa yang saya katakan. Maksudku aku dan anjing gila itu. Maksudku Rosen, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku bisa menjanjikan itu padamu, bahkan bersumpah. Jerry berkata dengan sedikit tidak jelas bahwa dia tidak melupakan bagaimana teman sekamar terakhir Ang Li meninggal secara tragis, dan dia mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini tanpa ingin tidur. Aku tahu, aku memilihmu untuk menjadi teman sekamarku. Benarkah kamu? Ya Tuhan, kenapa kamu melakukan ini? Kamu pasti gila, kamu akan membunuhku jika kamu melakukan ini. Oh tidak. Tuan Smith, saya tidak menyebut Anda orang gila, saya hanya tidak berharap Anda memilih saya sebagai teman sekamar Anda. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu, biarkan saya pergi dan mencari orang lain untuk menjadi teman sekamar saya. Jerry mencoba yang terbaik untuk tersenyum, tapi senyumnya penuh dengan kepahitan. Panggilan. Ang Li berdiri dan melemparkan dirinya ke depan Jerry, wajahnya hampir menyentuh wajah Jerry, dan berkata dengan dingin, kenapa, kamu begitu tidak mau menjadi teman sekamarku? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku yang melakukannya. Ucap Jerry dengan suara gemetar, mirip wanita kesal yang terpaksa menikah. Kalau begitu kamu ingin membunuhku? Lian bertanya. Jerry gemetar, buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku bersumpah aku sama sekali tidak punya ide seperti itu. Dari semua orang, aku harap kamu bisa hidup dengan baik dan panjang umur. Benar. Karena kamu tidak akan menyakitiku, makanya aku memilihmu menjadi teman sekamarku agar aku bisa tidur nyenyak dan nyaman. Lian berkata sambil mundur ke tempat tidur dan duduk. Hah? Jerry tertegun.
Apakah ini alasannya? Jerry, kamu tidak perlu terlalu gugup. Sebenarnya aku tahu kamu tidak ingin menjadi teman sekamarku, kan? Lian berkata sambil menyilangkan kaki. Tidak, tidak, saya tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Dengan gugup Jerry mengatakan bahwa ketika menjawab pertanyaan Ang Li, dia harus memikirkan jawabannya terlebih dahulu agar tidak membuat kesalahan. Akui saja, kamu sangat takut padaku. Tepatnya kamu sangat takut menjadi teman sekamarku, yang akan membuat orang salah mengira bahwa kamu dan aku satu grup. Apalagi Rosen, kalau dia tahu kamu dan aku satu tim, dia akan berurusan denganmu dulu kan? Lian terus berkhotbah. Gulu. Ada suara bising di tenggorokan Jerry dan sepertinya apalagi yang bisa kukatakan. Ang Li tersenyum dan berkata, Jerry, sebenarnya aku juga tidak ingin melakukan ini. Selama kamu menjawab pertanyaanku, aku bisa melepaskanmu dan mencari orang lain untuk menjadi teman sekamarku. Apa yang ingin kamu ketahui? Jerry tiba-tiba menjadi bersemangat, seperti orang tenggelam yang mengambil sedotan penyelamat. Siapa Mohan dan di mana dia? Lian bertanya dengan sungguh-sungguh. Jerry gemetar lagi dan tergagap, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tuan Smith, jika Anda ingin menemukan seseorang, Anda harus bertanya kepada penjaga penjara. Mereka punya daftar tahanan di sini. Penjaga penjara. Kenapa aku tidak memikirkan ide ini? Jerry, kamu teman sekamar yang baik. Terima kasih. Saya sedikit mengantuk, jadi saya akan berhenti di sini hari ini dan berbicara besok. Kata Lian, melompat ke tempat tidur atas dan berbaring. Jerry berdiri di sana seperti daun yang berguguran tertiup angin. Baru setelah lampu padam, penjaga penjara memeriksa kamar sebelum dia berlari ke tempat tidurnya dengan panik. Bahkan tidak ada alas tidur di tempat tidur. Jerry berbaring di tempat tidur yang keras dengan mata terbuka lebar dan tidak tidur sepanjang malam. Ketika dia bangun keesokan harinya, Ang Li menemukan bahwa Jerry, seorang pria kulit hitam, memiliki sepasang lingkaran hitam di bawah matanya dan terlihat sangat tertekan. Jerry, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Lian bertanya dengan sengaja. Tidak buruk. Jawab Jerry bermuka dua. Tidurlah yang nyenyak. Lian berkata sambil merangkul bahu Jerry dan tersenyum. Kita akan menjadi teman sekamar dan saudara yang baik mulai sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu. Jerry ingin melarikan diri, tapi dia tidak punya nyali untuk melawan. Tuan Smith, mungkin Anda lupa bahwa saya non-partisan dan tidak akan bergabung dengan organisasi manapun. Aku tahu, aku hanya ingin melindungimu. Ngomong-ngomong, jangan panggil aku Tuan Smith mulai sekarang, kedengarannya aneh. Nah, mulai sekarang panggil saja aku kakak. Ujar Ang Li. Jerry mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah orang ini mendengarkan apa yang saya katakan. Tidak, dia pasti melakukannya dengan sengaja. Ayo, telepon dan dengarkan. Kata Lian dan dengan sengaja mengencangkan lengannya. Jerry merasa seperti tercekik, mengetahui bahwa jika dia tidak mengikuti instruksi Ang Li, kemungkinan besar dia akan dicekik sampai mati di sini. Kakak laki-laki, apa? Aku tidak mendengarnya. Tolong berteriak lebih keras. Saudaraku, Smith terpaksa berteriak lagi. Jerry, kamu belum makan. Oh ya, kami belum sarapan. Tapi tidak masalah, kamu bisa makan lebih banyak lagi nanti. Sekarang tolong berteriak sedikit lebih keras. Lian berkata sedikit bertele-tele. Perasaan tercekik Jerry memburuk lagi, dan dia buru-buru berseru lagi, saudaraku. Kebetulan seorang penjaga penjara lewat di depan pintu, setelah mendengar panggilan itu, dia menoleh dan melihat. Dia sangat terkejut ketika melihat Ang Li dan Jerry berpegangan tangan dan terlihat sangat mesra. Apa anak itu tidak tahu kalau Bos Rosen ingin Smith mati? Anda berani melakukan ini? Apakah Anda sengaja memprovokasi? Penjaga penjara menggelengkan kepalanya, memandang Jerry seolah dia sudah mati, lalu berbalik dan pergi. Jerry mengulurkan tangannya, sangat ingin menghentikan penjaga penjara dan menjelaskan bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia bayangkan dan dia terpaksa melakukannya. Tapi dia tidak memiliki keberanian di depan Lian. Ayo, kita sarapan. Lian menarik Jerry keluar. Sepanjang hari, Ang Li bersama Jerry. Entah itu saat makan atau saat Jerry sedang melakukan bisnis, Ang Li selalu berada di sisinya, yang membuatnya sangat tertekan. Tidak masalah Ang Li menghancurkan beberapa bisnis demi Jerry. Masalah utamanya adalah semua orang sekarang merasa bahwa Jerry dan Ang Li sangat dekat. Bukan itu yang terjadi. Jerry sangat tertekan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia ingin melarikan diri tetapi tidak punya tempat tujuan, dan akhirnya dikurung di sel yang sama dengan Lian. Jerry menjadi gila dan terbaring di tempat tidur pada malam hari karena insomnia lagi. Lian membuka matanya ketika dia mendengar suara yang datang dari tempat tidur bawah, dan kemudian dia melihat kepala Jerry menunduk, dengan sengaja tersenyum. Jerry, apakah kamu ingin membicarakan sesuatu denganku? Aku ingin bicara denganmu. Kata Jerry enggan. Bab 1428. Kebetulan aku juga ingin bicara denganmu. Lian berbalik dan duduk, lalu melompat dari tempat tidur. Ketinggian yang sama memudahkan dia dan Jerry untuk berbicara. Tolong beritahu saya. Lian duduk di tepi tempat tidur Jerry, tampak seperti sedang mendengarkan. Jerry menggigit bibirnya, terlihat sedikit ragu. Ang Li tidak mendorong Jerry, dia hanya memperhatikannya dalam diam.
Jerry merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menarik napas dalam-dalam dan berkhotbah, Smith, Anda mungkin tidak tahu bahwa Anda membuat kesalahan yang sangat serius. Saya tahu Anda hebat, tetapi kesalahan ini akan mengorbankan nyawa Anda. Jika Anda berhenti sekarang, itu masih belum terlambat. Terima kasih atas nasihatmu, tapi aku orang yang keras kepala. Sekali aku mengambil keputusan, aku tidak akan pernah mengubahnya. Ang Lee tampak keras kepala, lalu tersenyum dan berkata, silakan lanjutkan. Jerry menggigit bibirnya dengan keras, dan darah merembes keluar. Dia mencoba menahan diri, namun akhirnya dikalahkan oleh Ang Lee. Tuan Smith, saya ingin mengingatkan Anda untuk terakhir kalinya bahwa Anda sedang bermain api. Lian mengangkat bahunya, tampak acuh tak acuh. Jerry menghela nafas, Tuan Mohan memang ada di penjara ini, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Harap dicatat bahwa saya termasuk sipir. Bahkan jika sipir ingin bertemu dengan Pak Mohan, dia harus mendapatkan persetujuan dari Pak Mohan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Tuan Mohan adalah dewa di sini dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di sini. Tuan Smith, mungkin Anda. Saya tidak akan berubah pikiran. Lian menyela Jerry pada saat yang tepat dan memberi isyarat agar dia melanjutkan. Jerry sedikit kecewa. Dia pikir mengatakan ini akan mengubah keputusan Ang Lee, tapi ternyata tidak. Jika Anda ingin bertemu Tuan Mohan, Anda harus mendapatkan izinnya, jika tidak, Anda tidak akan pernah melihatnya. Jadi, bagaimana aku bisa mendapatkan persetujuannya? Lian bertanya. Saya akan menemukan cara untuk menghubungi Tuan Mohan dan menyampaikan pendapat Anda, tetapi apakah Anda dapat menemuinya tergantung pada keinginannya. Mohan berkata dengan sangat enggan bahwa dia tidak akan mengganggu Pak Mohan jika memungkinkan. Saya rasa saya harus berterima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. Kamu tidak bisa mengikutiku besok, kalau tidak aku tidak akan bisa menemui Tuan Mohan. Kata Jerry serius. Oke. Jawab Lian. Keduanya mengakhiri pembicaraan mereka. Jerry mengalami insomnia lagi malam itu, dan ketika dia bangun, lingkaran hitam di bawah matanya lebih serius dari kemarin. Namun, suasana hatinya sedang baik, dan Lian menepati janjinya dan tidak mengikutinya lagi. Jerry sepertinya telah melanjutkan kehidupan lamanya, mencuci, makan, dan bekerja di perpustakaan. Kecuali Ang Lee yang pernah bertemu Jerry di restoran pada pagi hari, dia tidak pernah melihat Jerry lagi. Rasanya seperti anak itu menghilang secara tiba-tiba. Jerry tidak muncul lagi di hadapan Ang Lee sampai sebelum tidur malam. Kepala Jerry dibalut perban, dan telinga kanannya berlumuran darah. Apakah kamu terluka? Lian tidak menyangka Jerry akan melihatnya seperti ini setelah menghilang beberapa saat. Jerry tidak terlihat kesakitan, tapi berkata dengan sedikit bersemangat, tidak masalah, itu hanya harga kecil yang harus dibayar karena ingin bertemu dengan Tuan Mohan. Biaya. Hanya untuk bertemu Mohan sekali saja, apakah salah satu telinganya akan dipotong? Jerry, terima kasih. Yakinlah bahwa saya akan mengingat usaha Anda untuk saya. Sekarang beritahu saya, bagaimana saya bisa melihatnya? Ujar Ang Lee. Jerry menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Smith, saya harus mengoreksi Anda lagi. Anda dapat bertemu dengan Tuan Mohan hanya jika dia ingin bertemu dengan Anda. Pak Mohan telah setuju untuk bertemu dengan Anda, namun waktu dan tempatnya akan diberitahukan kepada Anda secara terpisah. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Apakah tidak ada cara lain? Melihat Jerry tidak berniat melanjutkan, Lian berkata, oke, saya mengerti. Semoga tidurmu nyenyak. Aku harap kamu juga tidur nyenyak. Setelah Jerry mengatakan itu, dia berbaring di tempat tidur dan segera mulai mendengkur. Setelah tidak tidur selama 2 malam, akhirnya saya bisa tidur nyenyak hari ini. Di paruh kedua malam, seluruh penjara menjadi sangat sunyi. Ketika terdengar sedikit suara dari pintu sel, Lian membuka matanya dengan waspada dan melihat 2 penjaga penjara berdiri di luar pintu melalui lampu teras. Apakah dia dari Mad Dog Rosen? Lian mengepalkan tinjunya dan diam-diam mencari senjata. Penjaga penjara bergerak dengan sangat lembut, seolah-olah dia takut membangunkan orang yang sedang tidur. Setelah membuka pintu sel, salah satu penjaga penjara berjaga di luar pintu agar udara mengalir. Seorang pria lain masuk dan berdiri di depan tempat tidur Lian. Apakah Anda siap mengambil tindakan? Lian mengamati secara diam-diam, bersiap untuk mengambil tindakan di hadapan penjaga penjara. Dalam pikirannya, dia sedang berlatih bersama-sama bagaimana cara menyingkirkan penjaga penjara di luar pintu. Apa yang terjadi selanjutnya? Jika dia terburu-buru keluar seperti ini, itu akan memberi Rosen alasan, dan penjaga penjara bisa saja menembaknya hingga mati. Sebelum menemukan Mohan, Ang Lee tidak punya ide untuk melarikan diri. Maka satu-satunya pilihan adalah mengunci pintu sel dari dalam. Yang terbaik adalah membuat keributan untuk menarik perhatian narapidana lain, sehingga penjaga penjara akan waspada. Tuan Smith, tolong bangun. Tuan Smith, Tuan Smith. Hal yang aneh terjadi. Penjaga penjara tidak melakukan tindakan apapun untuk menyerang Lian. Dia hanya berbisik di telinganya dan menambahkan gelar kehormatan padanya. Mungkinkah orang ini salah meminum obat? Lian membuka matanya dengan bingung dan melihat penjaga penjara menatapnya sambil tersenyum. Tuan Smith, mohon jangan panik dan cobalah untuk tidak membuat keributan. Tuan, ada apa? Lian bertanya dengan suara rendah.
Penjaga penjara tersenyum dan berkata, Tuan Mohan ingin bertemu dengan Anda. Saya hanya bertanggung jawab membawa Anda ke sana, jadi cobalah yang terbaik untuk bekerja sama. Mohan, apakah ini perintah Mohan kepada orang ini? Jerry pernah mengatakan bahwa kekuatan Mohan di sini sangat besar. Orang itu sebenarnya mampu menggerakkan penjaga penjara untuk bertindak. Dalam hal ini, akan lebih sulit untuk membunuhnya. Lian sedang berpikir dalam benaknya dan melompat dari tempat tidur. Dia melihat ke arah Jerry di ranjang bawah. Penjaga penjara mengeluarkan sepasang borgol. Lian tidak melawan dan membiarkan penjaga penjara memborgol tangannya. Kemudian penjaga penjara memasang topeng hitam buram di wajah Lian, sehingga Lian hanya bisa diseret oleh penjaga penjara, tapi dia tidak tahu di mana dia berada. Seluruh prosesnya seperti pencuri, kedua belah pihak bergerak dengan sangat lembut dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sedikitpun. Lian dibawa keluar, mendengar suara pintu sel ditutup dengan lembut, dan kemudian menilai kemana dia dibawa berdasarkan ingatannya. Itu harus menuju ke ruang kurungan. Lian hanya membuat tebakan kasar, tapi segera tempat yang dia kunjungi benar-benar di luar ingatannya, dan dia tiba di tempat yang aneh, dan dia yakin penjaga penjara sengaja mengambil jalan memutar. Bersambung.